Nama saya Dina Herlina. Dan nama saya Anissa Fatia. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Coulomb. Pertama itu listrik statis. Pengertian listrik statis yaitu suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap, atau disebut juga statis. Lalu pembawa muatan. Kelistrikan dapat muncul karena telah ditemukannya suatu benda bermuatan yaitu elektron dan proton. Elektron yaitu partikel yang bermuatan negatif, sedangkan proton yaitu partikel yang bermuatan positif. Sifat-sifat istimewa muatan. Besar muatan elektron dan proton sama, yaitu E sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Ini gaya listrik atau gaya Coulomb. Hukum Coulomb menyatakan bahwa besar gaya tarik atau gaya tolak antara dua benda titik bermuatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Rumusnya itu F sama dengan K kali I1 kali I2 per E kuadrat. Dengan F itu gaya Coulomb, satuannya Newton. K-nya konstanta Coulomb yaitu 9 kali 10 pangkat 9 dan I1 muatan listrik dan R yaitu jarak. Di sini saya akan menjelaskan tentang medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar suatu benda bermuatan listrik di mana benda bermuatan listrik lain yang berada di ruangannya akan mengalami gaya listrik. Nah, di sini ada rumusnya. Rumusnya itu S sama dengan H Q per R kuadrat dengan keterangan E kuadrat medan listrik atau bisa disebut dengan N per Coulomb, Q yaitu muatan listrik Coulomb dan R kuadrat yaitu jarak. Di sini garis-garis gaya pada muatan positif dan negatif. Ini muatan positif dan ini muatan negatif. Jika muatan positif bertemu dengan muatan positif akan menolak, dan jika positif bertemu dengan negatif akan tarik-tarik. Dan kebalikan juga jika negatif bertemu dengan negatif akan tolak-menolak. Medan listrik pada bola komputer. Jika E permukaan itu rumusnya kaki per R kuadrat dan jika E luar itu kaki per R kuadrat dan jika E nya di dalam yaitu 0. Medan listrik pada keping konduktor sejajar. Buat medan listrik antara dua keping sejajar dirumuskan E sama dengan tau per epsilon 0 tau psi per I per A dan keterangan E buat medan listrik atau N per psi. Tau psi rapat muatan T C per M kuadrat epsilon permitivitas ruang hampa. Dan di sini ketetapannya. Ya, hukum Gauss. Hukum Gauss adalah hukum yang menentukan besarnya sebuah flux listrik yang melalui sebuah bidang. Jika muatan yang diberikan pada benda senilai Q dan tersebar merata pada benda, dapat didefinisikan kerapatan muatan seragam homogen pada benda itu. Yang pertama, jika benda itu mempunyai volume V, maka rapatan muatan volume ρ sama dengan Q per V. Yang kedua, jika benda merupakan luasan dengan luas A, maka rapatan muatan τ sama dengan Q per A. Yang ketiga, jika benda berbentuk memanjang dengan panjang L, rapatan muatan linear lambda sama dengan Q per L. Ya, rumus Gauss di sini adalah rumus hukum Gauss, yaitu flux sama dengan E dikali A cos theta sama dengan Q per epsilon. Ya, keterangannya Q itu muatan yang dilingkupi oleh permukaan tertutup. Kalau misalkan theta itu sudut antara vektor medan listrik si E dan permukaan si A. Ini saya akan menjelaskan kembali tentang potensial dan usaha listrik. Energi potensial listrik dan usaha bermakna sebagai usaha untuk menempatkan sejumlah muatan bersama-sama di suatu tempat. Dengan rumusnya itu EP itu simbol dari energi potensial. Sama dengan H kali I
Dengan EP itu energi potensial, satuannya joule. R itu jarak antara muatan, satuannya meter. Q sama Q aksen itu muatan listrik, satuannya kolom. Dan K itu bilangan konstanta, Newton meter kuadrat per kolom. Lalu ini energi potensial untuk konfigurasi 3 muatan atau lebih, yaitu jika misalkan ada yang ditanyakan itu energi potensial 1, 2 tambah energi potensial 1, 3 dan energi potensial 2, 3, maka rumusnya itu seperti yang ini, hanya saja ditambah ini EP-nya 1, 2, maka itu Q-nya Q1 dan Q2. Lalu R itu jarak antara muatan 1 dengan muatan 2. Begitu seterusnya. Dan ini potensial listrik. Potensial listrik yaitu energi potensial tiap satu satuan muatan positif. Simbolnya itu V. V itu potensial listrik atau disebut juga volt. K kali Q per R. K itu konstanta bilangan. Konstanta tetapnya itu 9 kali 10 pangkat 9. Q itu muatan listrik, satuannya kolom, dan R itu jarak, satuannya meter. Seperti yang tadi, jika terdapat N buah muatan, maka potensial listrik total adalah jumlahan potensial listrik yang dihadirkan oleh masing-masing muatan, yaitu Vp. Itu jika ditanyakan banyak, yaitu V1 tambah V2 tambah V3. V itu rumusnya K kali Q per R, maka V1 jadi K kali Q1 per R1. Begitu juga dengan V2, itu rumusnya K kali Q2 per R kuadrat 2. Dan V3 itu K kali Q3 per R3. Di sini kami akan menjelaskan tentang potensial listrik pada bola konduktor. A partikel dengan jarak R dari bola konduktor. B juga merupakan posisi partikel dengan jarak R pada bola konduktor. Serta C merupakan posisi partikel R dari bola konduktor. Sehingga potensial listrik pada bola konduktor memiliki persamaan dengan potensial listrik V sama dengan K kali Q aksen per R kuadrat. Nah, dengan keterangan yang tadi dijelaskan oleh Mbak Ade, V itu tadi ada keterangan teknis, ya. Tadi kayak disebutkan oleh Ade, V itu potensial listrik dan satuannya itu volt, dan K itu ketetapan konstanta ketetapan, dan Q aksen itu muatan, R itu adalah jarak dengan satuannya M. Ya. Kita akan lanjut pada potensial listrik pada keping konduktor sejajar. Dua keping sejajar seluas A terpisah dengan jarak D. Jarak D masing-masing diberi muatan plus Q dan min Q. Dapat muatan listrik itu tambahnya seperti ini, disebut juga torsi. Didefinisikan sebagai muatan listrik per satuan luas. Nah, kita dapat diketahui ini rumusnya. Torsi sama dengan Q per A, sehingga potensial listriknya jika di dalam V, rumusnya V sama dengan E kali R, dan jika di luar rumusnya V sama dengan E kali B. Kali ini saya akan membahas kapasitor. Disebut juga kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitasnya adalah farad. Berikut ini adalah jenis-jenis kapasitor. Di antaranya ada kapasitor keping sejajar, kapasitor bola, dan kapasitor silinder. Seperti ini contohnya gambarnya. Dengan rumus C sama dengan I per P. Kapasitor atau C, gambaran sederhananya terdiri dari dua keping sejajar yang memiliki luas A dan dipisahkan dengan jarak yang sempit sejauh D. Seringkali kedua keping tersebut digulung menjadi silinder dengan sebuah insulator. Pada gambar rangkaian listrik kapasitor seperti ini, simbol baterai seperti ini, muatan positif dan muatan negatif. Penggunaan kedua simbol pada rangkaian listrik seperti ini. Jadi yang ini adalah kapasitor, sementara ini adalah simbol baterai.
sejajar. Terjadi dari dua keping konduktor yang luasnya sama dan dipasang sejajar. Jika di antara keping berisi udara, maka rumusnya C sama dengan epsilon 0 A per D. Jika di antara keping diisi medium dielektrik, maka C sama dengan epsilon A per D. Epsilon sama dengan epsilon 0 dikali K. Keterangannya C merupakan kapasitas kapasitor. Satuannya itu farad. Epsilon 0 atau sama dengan permitivitas vakum yang memiliki nilai 8,85 kali 10 pangkat min 12 C kuadrat per 6. Epsilon 0 sama dengan permitivitas vakum yang memiliki nilai 8,85 dikali 10 pangkat min 12 C kuadrat per mm kuadrat. A adalah luas penampang masing-masing keping M kuadrat dan D adalah jarak antar keping. Kapasitas kapasitor bola dengan rumus C sama dengan 4 pi epsilon 0 R. Keterangannya C merupakan kapasitas kapasitor yang satuannya farad dan epsilon 0 sama dengan permitivitas ruang hampa dengan nilai 8,85 dikali 10 pangkat min 12 C kuadrat per mm kuadrat dan R-nya itu adalah jari-jari. Permitivitas relatif suatu bahan dielektrik didefinisikan perbandingan antara kapasitas dalam bahan dielektrik C dan kapasitas dalam vakum atau udara, yaitu C0 dengan rumus epsilon R sama dengan C per C0. Kapasitor menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Besar energi atau W yang tersimpan dapat dicari dengan rumus W sama dengan setengah Q2 per C sama dengan setengah QV sama dengan setengah CV kuadrat. W di sini adalah jumlah energi yang tersimpan dalam kapasitor dengan satuan joule. Rangkaian kapasitor seri dan paralel. Rangkaian seri yaitu dua atau lebih kapasitor dikatakan seri jika ujung antara kapasitor dihubungkan satu dengan yang lain. Kemudian ujung terkeluar kedua kapasitor dihubungkan dengan sumber beda potensial listrik. Rangkaian paralel. Jika elektrode yang sekutub saling disatukan dengan penghantar yang sama. Ini adalah susunan rangkaian kapasitor yang dirangkai secara seri seperti ini, C1, C2, dan C3. Yang secara paralel gambarnya seperti ini, C1, C2, dan C3. Muatan listrik atau Q. Qs sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 untuk susunan seri. Sementara untuk paralel, IV sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Beda potensial atau V untuk susunan seri, PS sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3. Sementara untuk paralel, PP sama dengan P1 ditambah P2 dan P3. Kapasitas atau C untuk susunan seri dijadikan 1/CS sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3. Sementara untuk susunan paralel, CP sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Saya akan membahas contoh soal tentang hukum gaya. Yang pertama itu muatan di A adalah plus 8 mikrokolom dan muatan di B adalah min 5 mikrokolom. Besar gaya listrik yang bekerja pada kedua muatan adalah dengan diketahui K itu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat C min 2. Jawabannya gambarnya itu seperti ini dengan jaraknya 10 cm. Jika diketahui muatan di A yaitu 8 mikrokolom dijadikan ke kolom
sehingga 8 kali 10 pangkat min 6. Muatan di B yaitu min 5 mikrokolom dijadikan kolom jadi min 5 kali 10 pangkat min 6 dan K yaitu 9 kali 10 pangkat 9 meter kuadrat C min 2 dan R jaraknya itu 10 cm dijadikan meter sehingga 0,1 atau 1 kali 10 pangkat min 1 meter. Lalu kita beralih ke sini. Rumusnya itu F sama dengan K kali IA kali IB per R AB kuadrat. Jadi F sama dengan K nya itu 9 kali 10 pangkat 9, IA nya 8 kali 10 pangkat min 6 dan B nya 5 kali 10 pangkat min 6. Dapat diketahui jika ini positif 8 dan min 5 itu tidak terpengaruh pada saat kemasukan rumus, karena itu hanya saja penentuan arah. Jadi per R kuadrat AB, RAB nya itu 1 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Lalu 9 kali 10 pangkat 9, 8 dikali 5 itu 40 kali 10 pangkat min 12. Min 12 ini dari min 6 ditambah min 6 per R kuadratnya 1 kali 10 pangkat min 1 kali 2, jadi 1 kali 10 pangkat min 2. Lalu lanjut 360 itu dari 9 dikali 40, jadi 360 dikali 10 pangkat min 3. Min 3 itu didapat dari 10 pangkat 9 ditambah 10 pangkat min 12 per 1 kali 10 pangkat min 2. Jadi F sama dengan 360 dibagi 1 sama dengan 360 dikali 10 pangkat min 1 dari 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 2 nya ini naik ke atas, jadi min 3 ditambah 2, hasilnya itu min 1, atau sama saja F sama dengan 36 Newton. Kita ini contoh soal medan listrik. Berapa kuat medan listrik di titik A yang memiliki jarak sebesar 3 cm dari muatan yang bernilai min 8 plus 8 dikali 10 min pangkat min 9 km. Dan ini gambarnya. Ini itu muatan ini yang seperti ini. Dari pembahasan rumusnya E sama dengan K I per R kuadrat. K itu konstanta, ditulis di sini. 9 kali 10 pangkat 9 dikali I nya dari sini kita turunkan. Nah, dan R kuadrat itu 3 cm. Karena ini cm kita ubah dulu ke meter. Nah, maka hasilnya seperti ini, baru dikuadratkan 2. 3 kali 3 9, bisa kita coret. Nah, dan hasilnya seperti ini. Sekarang saya akan menjelaskan contoh soal kapasitor. Soalnya adalah sebuah kapasitor keping sejajar memiliki keping persegi sisinya 10 cm yang dipisahkan oleh jarak 1,5 mm. Maka tentukan A. Kapasitas kapasitornya. Yang B. Jika kapasitor itu dimuat oleh baterai 6 volt, berapa banyak muatan yang dipindahkan dari satu keping ke keping lainnya. Dari soal dapat kita tentukan bahwa A-nya sama dengan A atau luasnya sama dengan 10 dikali 10 sama dengan 100 cm kubik. Maka kita ubah menjadi meter kubik menjadi 10 pangkat min 2 meter kubik. 10 ini didapat dari keping persegi yang sisinya 10 cm. Sisi dikali sisi. Dan D-nya itu atau jaraknya sama dengan 1,5 mm. Atau sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat min 3. Pertanyaan A. Kapasitas kapasitornya. Pembahasan. Dengan menggunakan rumus C sama dengan epsilon 0 A per D. C sama dengan epsilon 0 ketetapannya adalah 8,85 dikali 10 pangkat min 12 dan A dari soal adalah 10 pangkat min 2 per D nya adalah 1,5
10,5 dikali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 naik ke atas, dicoret, sisanya menjadi 1. Jadi 8,85 dikali 10 pangkat min 12 dikali 10 hasilnya adalah 5,9 dikali 10 pangkat 11 min 11 farad. Yang B, yang ditanya soal B adalah jika kapasitor itu dimuat oleh baterai 6 volt, berapa banyak muatan yang dipindahkan dari satu keping ke keping lainnya? Yang ditanyakan adalah muatannya. I sama dengan C dikali V. Tadi kita mencari C-nya, yaitu sebesar 5,9 dikali 10 pangkat min 11 farad. Kita tulis kembali di sini, dikali V-nya yang diketahui adalah 6 volt. Maka hasilnya 35,4 dikali 10 pangkat min 11 C atau kolom. Terima kasih sudah menyaksikan video kami dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan penjelasan sehingga sulit dipahami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.